Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya memang mungkin senang saya jadi orang nomor 1 lah gitu ya mungkin. Atau mungkin juga karena saya nggak punya kemampuan untuk jadi orang nomor 2, nomor 3 gitu, mendingan jadi orang nomor 1 gitu kan ya. Ya pastikan pada waktu Anda mendarat Anda untung. Ini bukan soal terbang bergaya-gayaan gitu loh kan. Ini bukan soal terbang, kita terbang ke Milan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan kita di Economics via Economics TV. Kali ini saya Arif Hatta akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu CEO gitu ya. Kita akan masuk ke kokpitnya gitu ya. Ini kisi-kisi awal gitu ya. Kira-kira kita akan berbincang dengan siapa? Ini salah satu perusahaan BUMN, beliau memimpin perusahaan BUMN. Terus transportasi. Terus yang paling ini sih sebenarnya soal ketepatan waktu terbang gitu ya. Ini sangat-sangat baik gitu lah ya. Mungkin ini buat kisi-kisi kita. Langsung saja kita sapa CEO Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra. Selamat siang, pagi. Selamat pagi, siang maupun sore. Iya, tergantung nanti. Dimanapun pas lagi berada dan menonton ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Menerima kita buat hadir langsung ke kantor Garuda Indonesia. Jadi kita mungkin bincang-bincang santai saja Pak. Sip. Untuk sebagai awalan mungkin sehat bugarnya Bapak, tipsnya itu kira-kira apa Pak? Bapak kan masuk ke perusahaan yang mungkin challenging gitu ya. Stressful. Gimana tuh Pak, manage kesehatannya segala macam Pak? Mungkin bisa share ke Bro and Sis di Economics. Ini pertanyaan yang nggak pernah diajukan ke saya dan pertanyaan yang saya sebenarnya nggak tahu juga jawabannya gitu kan. Jadi orang kalau lihat saya pola hidupnya berantakan gitu kan ya. Dan kalau dicek darah atau general check up itu saya tuh sudah, ini terus terang aja ya, ada belasan tahun nggak pernah check up lagi gitu kan. Karena setelah dilihat hasilnya semuanya sarannya adalah berhenti merokok gitu kan. Memang sebuah kebiasaan yang banyak orang bilang tidak baik gitu kan. Tapi kalau ditanya kenapa bisa sehat ini segala macam. Yang pertama kalau saya membandingkan sama teman-teman saya yang tertib ya dalam soal olahraga, tertib dalam soal menghitung kalori yang ini segala macam. Saya cuma bilang sama mereka, Anda lama-lama badan sehat tapi stres terus karena kalorinya dihitung terus gitu kan. Tapi poinnya gini lah yang poinnya, masing-masing badan kan punya limit ya. Betul. Punya limit. Yang kedua, Anda yang penting Anda tahu limit, Anda selalu periksa apakah ada sesuatu yang tidak pas gitu kan. Tinggal badan Anda sendiri yang bisa ngukur. Tapi kalau saya ditanya banyak orang kok bisa ini segala macam, ya saya happy-happy aja lah gitu kan. Karena, kuncinya happy gitu ya? Kuncinya happy ya. Mudah-mudahan dengan happy itu bisa berpikir positif dan banyak membantu lah dalam menjaga ini. Memang waktu pandemi atau waktu lagi restrukturisasi ya saya juga suka kaget-kaget tidur cuma 2-3 jam gitu kan. Meeting dari pagi sampai malam gitu kan. Tapi hari ini dengan usia saya, kelihatannya memang umur nggak bisa menipu ya gitu kan. Jadi memang mesti agak slowing down, mesti mulai menjaga makan dan berolahraga sebisa mungkin lah. Yang ringan-ringan aja tapi, dan yang nggak usah mahal-mahal. Gitu. Biasa kan juga orang pengen tahu Pak, aktivitas CEO itu padat gitu ya, padat merayap ya. Untuk bertemu Bapak aja susahnya minta ampun kan? Nggak susah sih, cuman suka berubah. Iya. Ketemu Bapak susah karena padat sekali gitu ya. Nah biasanya orang pengen tahu aktivitas mungkin bisa di-share nggak Pak? Kira-kira spill saja Pak, aktivitas membuka pagi itu biasanya CEO ngapain gitu Pak? Mencoba sebisa mungkin subuhnya nggak terlalu telat gitu kan. Itu yang pertama ya. Terus jadi, dan banyak disarankan memang yang menyatakan janganlah tidur setelah subuh ya kan.
tidur setelah subuh tuh paling enak kalau salah. Ya tidur aja kalau bisa. Kalau nggak bisa ya bersiap-siap ke kantor. Dan saya orang pagi memang dari dulu. Jadi saya punya kebiasaan dari dulu keluar dari rumah 6:30 gitu kan. Dan 6:30 itu belum terlalu padat Jakarta. Jadi bisa sampai kantor di Cengkareng ini jam 7, jam 7 lebih gitu kan. Dan nggak ada yang spesial sih. Makan di kantor karena jam segitu kan agak kesian kalau di rumah mesti mempersiapkan dan mood juga belum ada untuk makan gitu kan. Tapi memang saya selalu pastikan makan pagi sarapan itu selalu jangan kalau bisa nggak jangan sampai terlewatkan lah. Mantau handphone Pak, pagi hari langsung buka, bangun tidur langsung buka gitu. Iya sih. itu. Sebelum ngopi langsung buka ya. Ya buka gitu kan ya dan problemnya gini, kalau Anda mimpin airlines ini, Anda bisa menafikan apa yang terjadi dan menunggu report kan. Tapi ya yang paling nggak tahan di airlines ini, apalagi saya cukup senang detail itu, akhirnya memonitor kemarin yang delay siapa aja, kenapa gitu kan. Terus ada masalah-masalah apa, jadi ya memang handphone boleh dibilang jangan lepas dari tangan gitu ya. Sambil tentu saja melihat grup-grup yang lagi beredar. Itu kan banyak lucu gitu. Saya suka membayangkan hiburan buat saya. Juga kebetulan dengan umur saya ini banyak komunitas seumuran saya yang suka menggembirakan sesama kita lah gitu kan. Ngomongin saling orang, memotivasi. saling motivasi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu lagi dimotivasi gitu. Itu sih. Oke. Terkait masih juga soal aktivitas itu Pak. Mungkin bisa di ini Pak. Kira-kira bagaimana mengelola manage waktu keluarga dan bisnis gitu ya, perusahaan gitu ya. Ini kalau kita lihat kan Bapak relatif senang membagi kebersamaan keluarga di sosial media gitu. Artinya ini sebenarnya bagaimana Pak memanage itu? Karena orang pasti pengen tahu, nih Pak Irfan CEO pasti padat banget, kok masih bisa-bisanya gitu ya. Bisa berkumpul bahagia dengan keluarga. Ya kalau soal itu memang kan gini, kita kerja, kita membangun reputasi kan ujungnya buat siapa sih? Saya punya pengalaman dari dulu tuh ngelihat teman-teman yang orang tuanya hebat-hebat gitu kan, will follow lah anak-anaknya itu kemudian terbantu lah. Jadi poin saya adalah ya at the end of the day apa yang kita lakukan ini kan salah satunya untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak jadi beban anak turunan kan. Kalau bisa jadi benefit, kalau enggak ya jangan jadi beban gitu kan. Ya, oleh sebab itu saya dan istri saya memang dari awal sepakat anak-anak saya nggak ada yang nama Irfan ya di belakang ini. Artinya kalau saya tiba-tiba jadi orang hebat, nanti nurut-nurutan. Tapi yang jadi persoalan kan begitu, kalau saya ternyata bukan jadi joker atau jadi apa gitu, penjahat gitu kan, kesian anak-anak yang menggunakan nama belakang saya gitu kan. Jadi saya memang bersepakat lah sama keluarga bahwa sebisa mungkin Sabtu Minggu bersama keluarga gitu kan. Ya kan ya. Sekarang kebetulan anak cucu mantu itu tinggal sama satu rumah lah. Lebih dekat. Lebih dekat. Jadi saya pastikan pada waktu cucu saya sekolah, pergi sekolah, saya ada di situ lah gitu kan. Booster juga Pak ya? Booster juga lah, gitu kan. Jadi yang kedua ya karena kalau pulang malam udah pasti nggak ada lah semuanya. Kita Sabtu Minggu sebisa mungkin bersama-sama, kalau bisa kita keluar sama-sama cari makan. Yang penting kan kebersamaan lah itu kan. Dan kebetulan satu anak saya di luar negeri tinggal dan kerja di situ, ya kita ingin pastikan minimal setahun sekali, kalau bisa 2 kali bersama-sama berkumpul lah gitu kan. Apa dia ke sini atau kita ke sana. Artinya memang ada waktunya family time gitu ya? Ya harus. Emang itu teralokasi dengan... Harus, karena kalau enggak, ya buat apa? Kan begitu kan. Jangan sampai Anda sibuk-sibuk terus keluarga malah merasa ditinggal kan itu. Oke Pak. Dan nggak bermanfaat buat mereka. Karena intinya semua itu buat keluarga juga gitu ya. Kita masuk ke historinya Pak Irfan profesionalnya gitu Pak. Kalau kita lihat kan Pak Irfan, kalau maskapai ini mungkin pertama kalinya gitu Pak ya. Tapi kalau mungkin pertambangan dan TIK, teknologi informasi mungkin sudah berapa kali. Yang kita pengen tahu mungkin lebih ke ini ya Pak. Sebenarnya benang merah dari masing-masing perusahaan itu ada nggak sih Pak korelasinya gitu, sehingga nanti Bapak menetapkan oke, saya masuk
ke Ireland gitu ya. Kan ini kan mungkin ya sama-sama high tech gitu ya, masih berkorelasi lah gitu ya. Tapi kan mungkin dari sisi risikonya ini bisnis resiko tinggi gitu ya. Gitu. Gimana tuh Pak? Mencoba mengkorelasikan antara histori dengan yang sekarang gitu Pak. Ya jadi gini, pada waktu lulus kuliah saya memutuskan untuk jadi profesional, bukan jadi entrepreneur. Nggak berani. Bukan jadi PNS, kayaknya waktu itu mungkin nggak akan diterima lah. Gitu. ITB Pak ya? ITB ya, gitu kan. Kebetulan ITB. Dan sekolah saya lama. Gitu. Berapa tahun Pak? 6,5 tahun gitu kan. Banyak orang yang menyesalkan kenapa saya sekolah lama-lama. Tapi ternyata sekolah lama itu jadi benefit, jadi keuntungan di dalam karir profesional saya. Karena banyak kenal banyak orang gitu kan. Indeks prestasi saya juga di bawah 3 gitu loh, kan nggak terlalu membanggakan buat ini. Tapi memang saya hanya memutuskan untuk jadi profesional gitu, kerja. Gitu. Dari hari pertama saya memutuskan kerja itu saya bilang saya mesti jadi dirut. Oke. Ya kan. Kenapa Ya. tuh Pak? Langsung terlintas di Dirut gitu Pak? Kalau Anda jadi dirut itu udah nggak ada alasan Anda ketika yang Anda pegang, yang Anda pimpin itu nggak berhasil. Ya itu salah Anda semua kan. Nggak bisa lah menggunakan eksternal faktor, situasi. Misalnya pandemi, terus perusahaan berantakan, terus ya ini kan karena pandemi gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya memang mungkin senang saya jadi orang nomor 1 lah gitu ya mungkin. Atau mungkin juga karena saya nggak punya kemampuan untuk jadi orang nomor 2, nomor 3 gitu. Mendingan jadi orang nomor 1 gitu kan ya. Tapi memang saya kenapa jadi orang 1, saya dari SMP memang senang berorganisasi dan mencoba banyak bereksperimen di dalam organisasi, mimpin rapat dan segala macam. Saya pikir kayaknya bisa lah gitu kan. Jadi itu, dan memang akhirnya berkecimpung di industri informatika, komputer, IT dan telekomunikasi lah gitu kan. Tapi memang pada satu titik tertentu saya juga di persimpangan jalan ketika saya umur 45 tahun saya diskusi panjang lebar sama istri saya. Oh dimulainya 45 Pak, bukan 40. Biasa kan 40 baru mulai gitu biasanya. 40 itu pas lagi top-topnya soalnya kan. Karena saya jadi dirut atau jadi orang nomor 1 tuh mau 38 gitu loh kan. Oke. Jadi Itu berarti pas di Cisco okay. ya kan. Jadi di dalam persimpangan ini mau saya terusin atau mau pindah ke negara lain, naik karirnya di Cisco, tapi kok nggak suka saya misalnya kerja di luar negeri gitu kan. Dan beberapa kali di challenge sama tim kita di Cisco, saya selalu bilang bedanya kerja di luar itu kita bekerja. Di Indonesia itu sebagai orang Indonesia kita bekerja dan berkontribusi gitu kan. Jadi, tapi akhirnya di persimpangan jalan juga saya ini mau terus di bidang ini kah gitu kan. Karena sudah belasan tahun bergelut di bidang itu kan. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya diskusi, why not try to change other industry gitu kan. Ya. Dan tiba-tiba ada tawaran untuk memimpin perusahaan tambang. Wow, ya, menarik juga gitu kan. Saya cuma mau cerita aja, ada satu. Jadi pas saya masuk itu ada mereka bikin training mining for non-miners gitu kan. Jadi istilah-istilah di tambang itu apa sih? Saya paling banyak bertanya, tapi ada satu pertanyaan saya malu udah bertanya, udah saking banyaknya, yaitu definisi ore. Di tambang itu ada istilah ore. Saya takut apa sih ore ini mau nanya, udah malu gitu kan. Karena walaupun ada istilah malu bertanya sesat di jalan, tapi kan kalau banyak bertanya malu-malu juga kan. Apalagi masa nih CEO-nya nanya melulu gitu kan. Saya takut ditanya sana sini buka-buka gue bagus, masya Allah, ore itu ternyata tanah air gitu kan. Jadi kalau Anda bawa 1 ton ore itu sebenarnya 1 ton bawa tanah. Walaupun di dalamnya ada 1,6% nikel gitu kan misalnya kan. Saya bilang kenapa ngambil tanah air aja, kenapa pakai istilah ore gitu kan. Jadi hanya bergelut di tambang mewakili pemilik tambang, terus kemudian pindah lagi perusahaan mewakili kontraktor tambang gitu kan. Yang jadi masalah adalah harga batu bara lagi jelek-jeleknya di situ gitu kan. Dan saya juga mulai garuk-garuk kepala sebelum masuk sini. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2012-an, 2012. Itu harga indeks di 50-an gitu kan. Jadi garuk-garuk kepala juga, kenapa baru masuk mimpin perusahaan pas lagi jelek-jeleknya gitu kan. Sehingga kita mesti let go some people lah gitu kan. Tapi setelah perjalanan itu memang saya akhirnya merasa bahwa mungkin saya ditakdirkan untuk selalu
diminta memimpin perusahaan yang lagi bermasalah. Dan ketika masuk Garuda lebih seru lagi, karena sebenarnya saya udah pensiun. Saya Udah memutuskan untuk pensiun? umur 53, 54 lah. Keluar dari inti, bukan, itu keluar dari tambang. Iya, keluar dari Kemudian dari grupnya ABM, yaitu Trakindo, grupnya itu keluar, ada saya Stop aja gitu ya. enough is enough, kayak corporate work ya gitu kan, pagi, malam gitu, stressful, bikin laporan bulanan, quarterly ke pemilik gitu kan. Saya bilang udah deh. Bukan berarti saya punya simpanan tabungan banyak, itu bukan berarti, tapi udah deh saya terus jadi advisor aja lah. Diminta komisaris di beberapa perusahaan, saya bilang tak dulu deh, jangan ada nama saya, jadi advisor aja gitu kan. Dan ternyata saya menemukan pekerjaan itu paling menyenangkan, advisor itu. Kenapa? Ngasih saran, nggak bertanggung jawab. Terus dibayar gitu kan. Wah enak juga nih. Dilala tiba-tiba diminta lah, sebenarnya agak berdebat karena saya bilang saya udah mau pensiun, tapi kemudian diminta bergabung ke BUMN, terus tiba-tiba Garuda. Jadi waktu Garuda ya garu-garu kepala juga gitu. Hari gitu waktu itu negara udah apa lagi gitu kan. Ya saya pikir ya sudahlah kita coba, tapi I just feel old at that time ya untuk nanganin company seperti ini gitu. Tapi ya akhirnya masuk dengan segala macam skenario yang ada masuk. Tapi banyak orang juga kemudian mengenal saya orang yang kepercayaan dirinya berlebih gitu kan. Jadi pertama kali town hall meeting saya sampaikan ke seluruh karyawan Garuda yang hadir, Pak Erik pasti nggak salah milih saya, dan saya yakinkan itu. Ya, semua orang lihat nih, memang badannya aja tinggi. Gitu. Tapi saya bilang saya nggak ngerti airlines. Tapi saya ini 55 tahun itu penumpang penerbangan. Dari umur saya 3 bulan. Kebetulan orang tua saya bekerja di Deplu ya, jadi punya kesempatan ikut. Memang nggak ingat waktu umur 3 bulan naik pesawat tahun 65 gitu kan ya. Tapi saya bilang, saya itu punya pengalaman jauh lebih banyak daripada Anda sebagai penumpang. So I will bring the perspective sebagai passenger ke dalam pengelolaan perusahaan ini, gitu kan. Jadi, dan saya sempat bilang sama mereka, pada dasarnya kan airlines nggak ada yang peduli sama penumpang. Nggak peduli mereka. Yang mereka peduli bisnis kelasnya bentuknya begini, gitu kan. Terus diganti lagi, filmnya banyak, terus selalu menampilkan pramugari. Kan. Kita setelah saya masuk, saya minta itu di drop. Ya kan, karena itu bukan karena protes seksis gitu kan? Enggak, karena saya bilang we are not selling girls. Karena itu bukan jualannya. Karena kita nggak jualan itu kan. Kalau kita nampilkan itu selling girls kan, gitu kan. Ya, jadi ya saya tahu ada pro kontra, tapi itu enaknya jadi dirut kan, you follow kan. Gitu. Dan saya punya reason yang sangat kuat dan banyak didukung oleh banyak teman-teman, dan bukan itu yang mau kita tonjolkan. Yang mau kita tonjolkan adalah respect to the passenger. Ya kan, gitu. Itu tereksekusi Pak, artinya ada perubahan signifikan pada pramugari gitu? Yang jelas kita nggak tampilkan. Yang kedua, tim kita minta untuk terus-menerus mengingatkan bahwa bukan itu yang dicari oleh penumpang, dan adalah tanggung jawab semua orang, termasuk yang di dalam pesawat, untuk dari awal ketika mereka beli tiket Garuda, datang ke airport itu being respected. Karena saya bilang saya ini 55 tahun nih jadi penumpang. I never feel being respected. Kan? Jadi kalau kita bisa bikin itu, bisa membuat itu, mungkin kita punya value lebih dibandingkan para kompetitor kita, dan kita bisa menjual lebih mahal. Yang kedua ini kan business happiness. Istilahnya dulu mantan komut kita, Pak Triawan. Ya. Ini kan bisnis kebahagiaan. Saya pikir-pikir benar juga. Mayoritas orang yang naik pesawat pasti senang. Ya kan? Senang karena mungkin belum pernah naik pesawat, atau senang bisa bepergian, atau senang bisa lihat sesuatu yang baru, atau senang bisa berkumpul, atau bertemu dengan keluarga. Pada dasarnya semua senang. Hanya kelompok kecil yang naik pesawat nggak suka. Itu orang-orang yang biasanya harus pergi ke kedukaan gitu kan. Tapi mayoritas pasti suka. Jadi kita ingin pastikan bahwa itu ke-deliver dengan baik. Artinya kalau memang kita tidak bisa bikin para penumpang lebih suka, lebih happy, ya minimal jangan dirusak happiness-nya itu gitu kan. Ya di dalam perjalanan manajemen tim untuk pengelolaan service fantastik lah kerjanya mereka, dan kita menang award kemarin kan. Kemenangan itu pada waktu kita lagi mau PKPU, mau at the edge of
at the edge of the line, kita udah di ujung gitu kan, teman-teman tetap kerja dengan sebaik-baiknya, kita dapat award dan yang beruntung kembali lagi jadi dirut, yang menerima kan dirut gitu kan, jadi itu enaknya jadi dirut, makanya nggak salah cita-cita saya mesti jadi Dari orang awal nomor satu gitu. Walaupun di speech saya katakan ini adalah kerja banyak orang gitu kan. Dan itu bukti bahwa memang pergeseran dan perubahan yang kita lakukan pelan-pelan tapi pastilah. Oke. Kan tadi Anda bilang Anda melihat dari perspektif customer gitu ya. Melihat dari perspektif penumpang gitu ya. Ya. Berarti kan mau nggak mau harus mengkomparasikan gitu ya. Airline kita kan banyak gitu ya. Dari yang A sampai Z, yang lokal dan juga yang Internasional. global internasional. Mungkin Anda bisa menggambarkan, membenchmarknya dengan siapa atau layanan yang seperti apa gitu Pak? Ya jadi kalau di dalam pesawat kita sudah diakui. Memang saya kebetulan kemarin dari Singapura ketemu teman-teman SQ. Oke. Ya kan? Mereka nanya, kita kok kalah dari Anda? Kenapa? Mereka yang nanya, saya bilang, fine, saya akan jawab. Boleh nggak kita tahu kenapa Indonesia Garuda bisa menang lawan SQ? Ya, saya bilang, SOP Anda fantastic. Singapore Airlines kan salah satu yang terkenal, sophisticated SOP-nya. Disiplin juga menjalankan SOP-nya juga ini. Oleh sebab itu layanan yang diberikan oleh Anda ke para penumpang Anda juga fantastic, saya bilang. So, kenapa kita kalah? Kalau kita mungkin bukan mengedepankan sophisticated services, ya. Tapi saya katakan beda kita sama Anda adalah kita lebih. Ya artinya kan gini, penumpang mestinya juga bisa merasakan ketulusan itu. Memang bisa multi interpretasi ketulusan itu. Tapi kalau kita lihat teman-teman airlines lain, bukan saya nggak mau spesifik ngomong SQ atau yang lain itu, either kasar, either semaunya, atau robotics gitu kan. Ya. Ketulusan ini adalah turunan dari apa yang kita sebut respect ke passengers kita kan. Kenapa? Karena mereka yang bayar gaji kita kan. Ya. Karena dia bayar gaji kita kan pantas dan mahal bayarnya gitu kan, pantas diperlakukan dengan respect kan. Ya. Dan cara untuk memperlakukan orang dengan respect tentu saja adalah dengan ketulusan. You make mistake. Anda akan melakukan banyak sekali kesalahan di dalam interaksi individu kan. Apalagi di bisnis yang mengedepankan layanan. Tapi kalau Anda mengedepankan ketulusan, mestinya it's okay ujungnya gitu, it's okay. Saya juga kalau terima komplain bukan cuma soal apa yang terjadi di dalam pesawat, kursi rusak, nggak bisa gini, terima komplain, saya deliver akan sampaikan dan akan jawab komplain itu gitu kan. Memang kadang-kadang melelahkan apalagi Sabtu Minggu ya, tapi ya itu kewajiban saya karena kan nggak bisa saya maunya jadi dirut kerjaan begitu kerjaan orang lain. Kalau ada yang salah salahkan orang lain, enggak kan, itu kan kita bagian satu tim. Oke. Artinya Anda juga langsung merespon apa yang misalkan masuk komplain ke Anda itu Anda Dan saya meskipun malah Anda level berterima- CEO gitu tetap aja nggak jaim Nggak, gitu ya. saya malah berterima kasih kalau ada yang komplain ini kenapa begini. Kayak misalnya ada yang komplain makanan kok begini, sebaiknya begini. Oh saya bilang langsung oke, saya terima kasih inputannya. Fotonya saya minta difoto, saya diskusikan internal, saya pikir komplainnya masuk akal kok. Masukan ini masuk akal. Saya pikir bagus dirubah gitu. Oke. Why not gitu kan. Makanya kemudian dulu sempat on off. Sekarang kalau Anda penerbangan misalnya ke Amsterdam, pasti ada kerupuk di pesawat. Pasti ada sambal ABC. Ikon Indonesianya ada. Pasti ada sambal ABC-nya gitu kan. Dan kalau mau ada pop mie lah di atas gitu kan. Oke. Yang di airlines lain nggak ada ya. Ya kerupuk itu emang harus itu. Itu memang harus, betul. Kecap dan sambal ABC. Betul. Sambal gitu itu emang harus wajib kalau buat Indonesia. Terus kita coba balik lagi Pak soal pilihan gitu Pak ya. Artinya kan tadi sebenarnya opsi yang ekstrim gitu ya ketika Anda tadi bilang sudah memilih untuk retire gitu ya. Terus masuk ke BUMN yang memang mendapat banyak ya pada posisi yang memang lagi bermasalah gitu ya. Terus lagi berikutnya dihajar lagi sama pandemi COVID itu. Nah ini kan apa ya? Kalau boleh dibilang ekstrim ini gila banget gitu ya. Bisa mengambil take risk yang kayak gitu itu
kan pertaruhannya besar sekali Pak. Reputasi Anda secara nama gitu ya. Iya kalau berhasil gitu kan. Kalau kita mikirnya oke positif berhasil, tapi kalau gagal gitu kan, ini kan habislah kita gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Jadi Logik gini, yang Anda bangun gitu Pak? kayak gini, gitu. Baik, kembali lagi ya. Saya sebenarnya jarang sekali mikir konsekuensi kalau ambil ini kayak gimana begitu dalam. Karena semakin ada dalam pasti semakin nggak mau. Biasanya kalau udah dijalankan ketemu, kok begini ya gitu kan. Tapi that's a problem that you need to handle, ya kan, as a CEO kan. Dan kan nggak mungkin orang ngajak terus kemudian membuka semuanya, terbuka kan nggak. Yang perlu-perlu aja kan, bukan berarti ditutup-tutupin. Jadi balik lagi, saya sudah retired, saya sudah pensiun, saya bikin perusahaan kecil-kecilan sama teman-teman. Dan saya memang menikmati sekali masa-masa itu, ya kan. Kalau ada teman mau ngajak ketemuan, bisa pasti. Nggak pernah, dan schedule saya sangat longgar gitu kan ya. Problemnya adalah ketika ditawari ini, yang pertama lewat teman lah disampaikan ini. Saya juga ngerti, so serius sih Anda ngajak saya bergabung gitu. Tapi nampaknya serius sekali gitu kan. Dan memang pada waktu ketemu Pak Erik, dan beberapa teman-teman lain, saya bongkar lah. Pak, saya ini kan begini, don't expect too much about me. Ya saya menyampaikan ke beliau-beliau ini, jangan anggap saya hebat loh gini. Please consider Anda milih saya gitu kan. Please consider gitu. Jangan ekspektasinya ketinggian gitu kan. Tapi ya ketika beliau-beliau itu bilang, enggak, kita sudah cek, kita ngajak Pak Irfan bergabung. Saya pada waktu itu, dalam titik itu saya cuma merasa bahwa saya ini kan rakyat biasa, rakyat jelata lah kita nih, common citizen ya. Ini ada menteri, jadi memang saya waktu itu bilang sama Pak Erik, Pak, ya kalau Bapak minta saya bantu, dan Bapak yakin, ya pasti saya bantu Pak, gitu kan. Pasal Bapak tahu aja, saya kan rakyat biasa, Bapak menteri, minta tolong, minta saya melakukan sesuatu kan, haram hukumnya bilang enggak kan, nolak haram gitu kan. Ya saya sampai bercanda sama beliau, Pak asal tahu aja Bapak manggil saya sekampung tahu semua gitu kan. Wah hebat tetangga gua dipanggil sama menteri gitu kan. Ya jadi ya saya akui bahwa nggak mungkin saya nolak. Saya cuma tadi menyampaikan, Anda yakin dengan latar belakang saya, pengalaman saya ini, saya cocok gitu kan. Ya begitu dia bilang cocok, dia yakin segala macam, saya bilang saya nggak boleh bilang tidak, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi. Siap laksanakan. Siap laksanakan. Kalau di swasta kan lain. Kalau di swasta, kalau kita mau menghindar, kita mulai tanya mobilnya apa, gajinya bisa, gitu-gitulah macam-macam lah. Kalau di sini kan gaji nggak saya tanya, fasilitas nggak, apa aja nggak saya tanya, udah kan ya. Anggaplah itu sebagai sebuah penugasan. Walaupun begitu masuk deg-degan juga gitu kan, apalagi COVID gitu. Jadi mungkin pernah dengar saya pengen keluar beberapa kali gitu, benar emang, aduh nggak kepatean nih kan, ya sempat bilang waduh salah nih milih beginian, tapi begitu Anda bilang ya mulutmu harimau, jalanin dan maksimalkan apa yang Anda bisa mampu kerjakan. Itu apa yang membuat menahan, nggak meneruskan, kan tadi bilang resign gitu ya, keluar gitu. Jadi itu apa Pak yang membuat Anda ya udah nggak jadi deh gitu ya? Ya kalau udah gitu-gitu kan sering sekali melibatkan keluarga gitu dan teman-teman dekat. Tapi akhirnya kan ujungnya yang tahu jawaban yang paling benar kan kita sama, dan minta petunjuk kan yang di atas. Saya nggak mau mengatakan saya spiritual ya. Tapi ya akhirnya kita mesti menyadari bahwa yang bisa nolong dan bisa bantu jalankan yang maha kuasa gitu kan. Ya, setiap kali mau mundur, dan itu paling sering hari Jumat, nih Senin gue masukin surat ya, gue masukin surat ya gitu kan. Kenapa kayak sampaikan itu, kalau Senin saya nggak masukin surat pengunduran diri, another big disaster ini akan muncul nih kan gitu kan. Tapi ya pikir-pikir gitu kan nggak ada cobaan yang diberikan ke orang yang nggak mampu juga ya. Tapi yang menggelitik saya selalu ada, kenapa saya yang mesti ngadepin ini ya, kenapa kan kalau di Indonesia ini kan banyak sekali lulusan MBA dari sekolah-sekolah terbaik di dunia lah gitu kan. Pengalamannya kalau Anda, mungkin semua orang udah Anda interview lah, rasanya lebih jago dia lah daripada Irfan. Kenapa bukan dia? Kenapa saya yang disuruh megang ini kan? Mungkin emang cuma saya yang bisa gitu kan.
mulai agak muncul kepercayaan diri lagi, ya udah nggak jadi gitu kan. Tapi muncul lagi gitu kan. Jadi kalau ingat-ingat pada waktu itu sih bisa ngomongnya sambil ketawa nih kan ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak terulang lagi lah jangan kayak begitu. Jadi yang saya selalu kalau bilang sama teman, ini menguras energi, tenaga, pikiran, tapi juga hati yang kayak digoyang-goyang gitu loh kan. Antara terusin, jangan terusin, dan terusin, jangan terusin, itu rasional bicara gitu kan. Tapi memang salah satu yang juga menahan itu adalah seperti Anda tadi bilang, ini reputasi. Cuman ini kan juga pertaruhan yang besar gitu kan ya. Jadi ketika keluarga ngomong sama saya, Pak nanti kan juga kemungkinan besar yakin nggak bisa lolos PKPU? Nggak terlalu yakin. Ya sudah kan. Ya, saya cuma bilang mungkin Papa ini akan masuk ke medan pertempuran dan tahu akan mati gitu. Ya terus kenapa dimasuki? Ya yang jelas kalau matiin Papa nggak gampang. Itu aja gitu kan. Lolos ternyata. Jadi itu sih ya. Dan ya kalau tanya berapa teman-teman ini selama PKPU, ya Irfan bebal aja gitu ya. Oke. Tapi bebal itu mungkin juga karena kontemplasi personal ya. Alah kalau kan cuma gue bisa maju lagi gitu kan. Padahal selama itu kalau mau dibilang sih cara berpikir. Tapi yang paling kacau ini kan, yang paling berat itu kan pressure personal kan. Personal itu maksudnya personal dari shareholder atau? Ya pressure personal. Untuk shareholder sih very supportive ya, khususnya Pak Tiko, Pak Erik dan tim Kementerian BUMN, komisaris semua very supportive. Ya pasti ada ups and down, tapi kita hadapin aja at any given cost gitu. So, karena udah saya bilang ini bukan cuma soal Garuda, ini soal harga diri bangsa. Cara dia ngelawan kita tuh udah melecehkan gitu. Oke Pak, mungkin kita coba tarik ke industri Pak, industri penerbangan gitu ya. Kan kalau ngomong industri penerbangan ya kayak tadi saya sampaikan ini bisnis yang high risk itu ya. Dan kalau mungkin melihat problem rata-rata di maskapai ya soal costing itu ya. Ya soal bagaimana dealing dengan penyewa pesawat itu ya. Dan plus bahan bakar itu ya. Dan ini kan manage hal ini mungkin terlepas ini mungkin masalah yang sebenarnya dari dulu sampai sekarang sama kan Pak. Misalnya Garuda zaman dulu problemnya sama aja sebenarnya kan. Soal leasing pesawat, soal costing bahan bakar itu kan sebenarnya problemnya nggak jauh berbeda gitu ya. Ini gimana Pak untuk mencapai bisnis yang memang benar-benar bisa sustain itu ya. Kan ini nggak mudah soalnya ya bahan bakar ya semuanya juga kita tahu ya market ya yang memang gitu volatile itu ya. Jadi gini, airline industri itu adalah salah satu industri yang highly regulated ya. Mungkin sedikit di bawah industri keuangan ya. Mungkin sedikit atau ya relatif lah gitu. Kenapa saya katakan highly regulated? Karena nomor satu kita ada banyak sekali regulasi yang terkait dengan safety. Keamanan. Nah, untuk bisa fulfill itu is expensive, ya kan, mahal gitu. Dan tak terhindarkan, ya kan. Plus juga highly regulated untuk mengoperasikan pesawat itu. Jadi nggak bisa seenaknya kita mengoperasikan pesawat. Itu juga jadi mahal untuk memastikan. Karena orang yang menangani kan harus tersertifikasi, ada proses manual yang mesti diketahui semua orang, training ini segala macam, terus mesti di retain, dimastikan setiap saat, seperti kayak kita pilot ini 6 bulan sekali mesti masuk ke simulator. Anda senior udah puluhan tahun terbang, Anda nggak lulus, Anda nggak bisa terbang, mesti masuk lagi sampai Anda lulus gitu kan. Itu kan mahal. Simulator itu kalau kita nyalain aja wattnya udah puluhan ribu gitu kan, mahal gitu kan. Tetapi ada analisa saya, industrinya juga melakukan kesalahan besar yang tak disadari pada waktu itu dan berkelanjutan sampai hari ini, yaitu apa? Mengkomoditisasi produknya. Dan itu dimulailah ketika di Amerika muncul Southwest Airlines, di Asia muncul AirAsia, di Indonesia muncul beberapa airlines berbasis LCC. Nah, kita yang airlines yang full service dari awal
national flag carrier yang harus mengedepankan kebanggaan bangsa dan segala macam pesan-pesan ini, dah kadung cost-nya tinggi. Atributnya udah banyak banget. Ya? Udah banyak sekali atributnya gitu kan. Udah kadung tinggi, melawan seperti itu, memaksakan diri melawan gitu kan. Malah jadi babak belur kan gitu. Jadi ada beberapa kejadian di mana Garuda dan juga Airlines National Flag Carrier yang main full service itu coba masuk ke dalam situ kan. Akhirnya babak belur, pesawat penuh tapi rugi. Kenapa? Karena cost structure kita mahal. Soal cost structure sewa itu saya nggak mau ngomong lah yang kemarin. Tapi kemarin kita sudah berhasil menegosiasikan ke para lessor harga pesawat yang relatively on the market gitu kan. Jadi sudah tidak lagi boleh saya mengajukan harga sewa pesawat kita yang mahal, nggak bisa lagi kan. Kalau after ya itu market lah, ya mau gimana gitu kan. Tapi setelah dihitung-hitung semua di totalin memang margin kita tipis. Kalau nggak mau dikatakan single digit, kalau nggak mau dikatakan low single digit, gitu kan ya. Artinya apa? Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebuah manajemen dalam mengantisipasi pasar ke depan itu akan berakibat panjang. Tetapi juga kesalahan kita atau membiarkan kita terbang pada waktu kita terbang itu kita rugi, itu juga menjadi masalah besar. Jadi poinnya adalah yang pertama. Given kriteria kita sudah selesaikan, ya kan? Tapi ada banyak area of influence yang sebenarnya kita bisa lakukan. Misalnya yang pertama adalah ikut-ikutan permainan harga. Ya kan? Artinya apa? Dengan itu kita memutuskan bahwa kita memang premium. Dengan itu kita memutuskan memang harga kita mahal. Artinya nggak main di LCC? Nggak main di LCC. Itu kita punya anak usaha Citylink yang kita minta main di situ. Tapi Garuda kita nggak main. Nah, internally saya sampaikan sama teman-teman, kita jangan pernah nurunin harga. Tapi kita mesti pastikan siapapun yang beli tiket kita dan terbang bersama kita, begitu mendarat dia akan bergumam, ya memang pantas saya bayar sekian. Kan yang jadi masalah dengan harga mahal itu sudah naik turun mengedoma tahu gini nggak ada bedanya kan begitu kan? Terus ada pembanding yang lebih Terus rendah. ada pembanding yang ini udah tinggalkan gitu. Salah satunya adalah karena ini bisnis yang terkait dengan konsumen itu salah satunya kan adalah you feel being respected. Oke, balik lagi soal lagi ke situ kan. Oke lah, makanan kita kadang-kadang mungkin nggak enak, maka tempat duduknya mungkin nggak bisa ini, TV-nya mungkin mati gitu kan. Tapi as long as you being respected, menurut saya kita ada room untuk tumbuh. Ya. Jadi itu jangan main di situ. Yang kedua, hati-hati dan monitor terus-menerus rute-rute yang kita terbangin. Karena pesawat kalau nggak terbang, itu ada biaya kan, tapi minim. Yeah. Begitu dia terbang, mulai after masuk kan, mulai cycle pesawat naik kan, artinya pergerakan mesin ini segala macam mulai naik kan. Artinya ada cost yang nambah. Ya pastikan pada waktu Anda mendarat Anda untung. Ini bukan soal terbang bergaya-gayaan gitu loh kan. Ini bukan soal kita terbang ke Milan gitu kan. Atau terbang ke kota kampung halaman saya sehari 3 kali gitu kan. Ini kan nggak bisa begitu. Makanya sekarang kita untuk memastikan di zaman saya maupun mudah-mudahan di kepengurusan Garuda ke depan, kita bikin apa yang namanya SOP menjadi charter. Charter itu kayak piagam. Jadi rute Jakarta-Surabaya, ada tanggung jawab saya memastikan bahwa itu profitable. Ya kan? Tapi kalau nggak profitable, kita mesti punya di charter itu things yang mesti saya lakukan. Kalau nggak bisa untung juga, ya mesti ditutup. Nah ini Dewan Komisaris sama pemegang saham, kita buka data ini. Karena jangan sampai saya terbang ke satu tempat, terus saya tutup-tutupin kerugiannya. Ya kan? Dan juga kalau ada rute baru, bagaimana kita dapat kesepakatan dari semua pihak bahwa memang rute ini memungkinkan untuk untung. Jadi akibatnya sekarang ini memang akhirnya kita terbang ke destinasi yang terbatas, nggak semua seperti yang sebelum COVID, dan mungkin dengan frekuensi yang berkurang. Sudah banyak orang yang marah sama saya, marahnya minta ampun. Ya saya cuma bilang, Pak, saya ini punya tanggung jawab memastikan perusahaan ini untung dan sustain. Ini bukan soal saya nggak mau terbang ke tempat Bapak atau ke tempat Ibu. Ini bukan soal saya nggak mau terbang ke negara tertentu.
Tapi bagaimana saya punya keyakinan dan dibuktikan sama data bahwa ini penerbangan bisa untung. Atau untung, gitu sih. Ini tadi telat juga lagi ada review satu rute gitu ya. Coba lu lihat ini, ya semua. Oh ya kita belum lihat ini gitu. Karena salah satu bukan ancaman, salah satu hal yang saya mau ambil posisi adalah kalau nggak pernah untung dan nggak ngelihat kemungkinan caranya bikin untung ya saya tutup. Maaf, just maaf aja. Karena kan kita nggak bisa naikin harga semena-mena juga. Betul. Gitu sih. Oke. Dan nggak bisa juga membuat happy semua orang gitu. Nggak bisa. Nah artinya apa? Artinya ini mesti memang piteni setiap hari, diliatin setiap hari, dan diambil langkah-langkah secepatnya. So, airlines itu akan tetap menjadi industri yang menguntungkan selama kita persisten monitor dan jalan itu dengan sebaik-baiknya dan sedetail mungkin. Problemnya jadi CEO airline itu salah satu kendala terbesar atau tantangan terbesar itu adalah excitement. Wah, si ini beli sekian ratus pesawat, beli juga gitu kan. Padahal Anda beli pesawat 500 atau 400, ada airlines yang mau beli, yang sudah tanda tangan 500 pesawat beli gitu. Pesawat itu kan datang 3-4 tahun lagi. Betul. Paling cepet. Saya udah nggak ada di sini kan. Nah. Dan apapun deal yang saya buat, teman-teman yang gantiin saya kan yang mesti tanggung jawab. Betul. Padahal apakah benar 3-4 tahun mendatang industri ini akan terus membaik seperti ini, kembali lagi seperti COVID? Nggak tahu. Kita sekarang senang lihat data-data orang bepergian terbang. Tapi saya selalu ngingatin teman-teman, Anda yakin bahwa kita ini recover sebelum COVID? Atau jangan-jangan ini revenge traveling? Iya, itu yang jadi... Yang paling mengkhawatirkan, hari ini Bali itu jauh lebih baik dibandingkan sebelum COVID. Tapi saya tanya teman-teman yang dulu biasa sebulan sekali ke Bali, sekarang setiap minggu ke Bali kan. Dan saudara udah, saya sih senang-senang aja gitu kan ya. Tapi pertanyaan yang paling mengkhawatirkan kan adalah apakah ini new norm atau dia akan balik kan. Dan kalau dia balik kan drop 25% kan. Betul. Jadi 25%, mohon maaf. Ini kan kalau kemudian kita tambah pesawat kan bisa, ketipu gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk grow jumlah pesawat pelan-pelan. Dan saya berulang kali sampaikan ke stakeholders di banyak meeting, di DPR juga, kita akan tetap menjadi perusahaan yang membanggakan Republik ini. Tapi bukan dengan terbang kemana-mana. Tapi menjadi sebuah perusahaan yang menguntungkan, sehingga tidak jadi beban publik. Karena apa? Setiap kali kita punya problem, yang bantu APBN-nya. Siapa APBN itu? Kan kita semua yang kontribusi. Itu sih. Tapi ada nggak Pak? Kira-kira mungkin selain rute itu soal season gitu Pak? Season? Ya. Season yang seperti apa sebenarnya yang memang ya pada saat itu yang memang ya bisa membuat booming lah ya. Booming dalam artian efek bisnisnya. Ini season ini di industri airline sudah jadi given condition. Setiap saya ngomong itu seasonnya lagi jelek. Jadi kalau di airlines itu di Indonesia itu Idul Fitri, Lebaran, ya kan. Terus tahun baru, Natal, terus liburan sekolah, kemudian season boleh umroh, gitu kan. Tapi pertanyaan saya selalu adalah problem buat saya personal itu, dan saya paling nggak terlalu suka running company itu yang kemudian our destiny being controlled by other people gitu kan. Jadi our destiny itu dikontrol by seasonality gitu. Yang orang lain yang nentuin liburan kan, orang lain yang nentuin Lebaran kan, Tuhan yang menentukan tanggalnya, Natal juga begitu kan. Jadi saya bilang gini deh, semakin ada terus ngomong seasonality, Anda akan semakin percaya bahwa itu Anda nggak bisa lakukan apa-apa di low season. Why don't we try to do differently gitu kan, di low season, supaya apa? Supaya at least lebih nggak jomplang gitu, at least lebih membaik gitu loh kan. Nah, ini terus-menerus kita coba cari diskusi. Saya juga nggak tahu jawabannya, tapi saya percaya dinamika diskusi, dinamika perdebatan itu bisa memunculkan sesuatu yang cukup menarik
ke depannya gitu kan. Tapi kalau belum apa-apa udah season, Anda mau menyatakan adalah di bulan Februari Maret kita nggak usah kerja, memang nggak banyak yang terbang gitu kan. Atau ASN biasanya belum terbang, nanti Pak kan budget baru di approve gitu kan. Perusahaan juga nggak ada meeting gitu kan. Ya kalau Anda mau cari alasan, ribuan alasan sih gampang gitu kan. Dan yang justru kita mesti lihat ada bagaimana kita overcome nih. Dan ini salah satu challenge saya, dan saya nggak terlalu yakin, mudah-mudahan bisa kerja bahwa nggak ada lagi orang Garuda atau orang di industri ini ngomong seasonality. Ya sudah, kalau emang lagi drop, lakukan sesuatu. Contohnya misalnya, orang lagi nggak ke Bali karena sudah lewat Natal, liburan tahun baru gitu kan. Terus saya bikin acara di Bali, ngundang siapa yang Taylor Swift apa Coldplay ke Bali gitu. Menurut Anda pada ke Bali lagi nggak? Bali lagi. Jadi kalau semua pelaku dalam industri ini merasa this is low season, ya memang kita nggak ngapa-ngapain. Hotel ditutup-tutup, dibersih-bersihin, kayak nggak menerima pengunjung gitu kan. Terus renovasi dilakukan di situ gitu. Lain coba, kenapa nggak kita bikin event justru di low season? Kita undang-undang orang-orang dan saya kok yakin ini bisa jadi flat. Jadi mungkin konser musik kita spread along the year lah gitu kan. Dan justru kaminya di low season, jangan di peak season. Orang peak season tanpa ada konser juga pergi kan. Gitu kan. Yang kedua Lebaran ya, Lebaran ini menarik, Lebaran ini. Selama berdekade-dekade kita lakukan hal yang sama terus kan. Orang pulang kampung kan. Pasti itu. Oleh sebab itu infrastruktur dibangun terus menjelang, untuk memastikan bahwa nanti pas pulang kampung nggak macet gitu. Orang nyaman. Tetap aja ketinggalan kan kecepatan infrastruktur dengan ini. Saya pikirkan begini, orang pulang kampung itu karena Anda merasa Anda pengen back to home ya kan. Dan itu yang selalu terhadap generasi pertama yang keluar dari kampung halamannya. Dia kan selalu merasa home dia itu di sana, rumah itu dalam balik. Makanya mereka selalu balik. Itu generasi pertama loh. Kebetulan saya generasi kedua, nggak tahu, nggak dilahirkan di situ, tinggal lahir di Jakarta, teman-teman di Jakarta, terus diajak pulang kampung. Nggak punya homeland. Nggak punya kan saya. Tapi karena kebetulan ketemu saudara-saudara, masih ada kakek nenek gitu, suasananya kebetulan saya di Solo ya, suasananya berbeda gitu, seru aja kalau itu pulang Lebaran ke Solo gitu. Pertanyaan yang paling menarik kan anak saya, artinya generasi ketiga, dan di generasi tiga mulai banyak pertanyaan, kita ngapain sih ke sana? Gitu kan. Tapi ya akhirnya alasannya kan yang digunakan alasan berkumpul. Jadi Lebaran itu bukan pulang kampung lagi, tapi sekarang berkumpul. Karena yang membawa itu generasi kedua juga. Yang mereka nggak feel itu home kan, gitu kan. Nah kemarin mulai tahun ini kita mulai tawarin nih. Thinking baru dan beberapa orang kaget-kaget gitu kan bahwa kita bikin yuk Lebaran ke Jakarta. Jadi kemarin waktu Lebaran tuh kalau terbang ke Jakarta, Anda dapat diskon 50%. Buat menarik orang dari daerah ke Jakarta. Sebelum Lebaran. Setelah Lebaran, keluar dari Jakarta 50% lagi. Ya kan? Dan lumayan, ada berapa ribu yang ngambil gitu kan. Tapi kan ini bukan soal menarik penumpang ini kan soal mari kita kembangkan atau mari kita ciptakan budaya baru, bukan pulang kampung, tapi berkumpul bersama keluarga. Story-nya berkumpul. Anda tahu nggak? Tiket Garuda selama musim Lebaran itu paling tinggi kemana? Denpasar. Intinya berkumpul gitu ya? Ya, ini bukan cuma yang non-muslim, yang muslim juga ke Denpasar gitu kan. Karena mereka berkumpul dan kalau kita lihat PNR-nya itu satu PNR atau satu kode itu yang sekeluarga pesan itu 8 orang gitu kan. Grup ya? Kalau saya tanya teman-teman, kita ngumpul di Bali gitu kan. Yang kedua baru beberapa destinasi mudik, Surabaya, Jogja gitu. Dan yang paling menarik yang ketiga, Singapura. Jadi memang secara tak disengaja, orang mulai pilih tempat lain untuk berlebaran, baik itu untuk istirahat maupun berkumpul. Nah ini
Jakarta kan fantastik lagi lebaran kan, sepi, Sepi. ya kan. Jadi kenapa nggak kita undang berkumpulnya di Jakarta aja. Dan sudah banyak keluarga yang misalnya 9 keluarga gitu kumpul biasanya, yang tinggal di daerah cuma tinggal 1, 8-8-nya di Jakarta, tapi 8-8-nya di sana gitu kan. Jadi mudah tahun depan kita rencana untuk mengajak banyak stakeholder, hotel, tempat-tempat wisata, mall segala macam untuk juga menawarkan itu sehingga pergerakan orang jadi agak balance lah. Jangan semua satu arah. Infrastruktur kan nggak akan pernah bisa ngikutin kalau begitu. Betul. Artinya kolaborasi Pak ya. Maksudnya ini kan nggak bisa dikerjakan sendiri Pak. Tadi misalkan mau create sesuatu itu kan nggak mungkin juga Garuda bisa berjalan sendiri. Nggak mungkin, gitu. nggak mungkin. Nah ini siapa Pak yang memang partner strategis? Kita nggak usah pilih-pilih lah. Siapa aja yang mau ikutan hotel. Banyak yang, Pak gimana Ragunan nggak usah dipromosin, lebaran penuh terus gitu kan. Jadi, tapi poinnya gini, kita sebagai pelaku di industri ini mesti terus kreatifly cari cara untuk memastikan bahwa ekosistem industri ini makin sehat dengan cara pergerakan orang makin masif dan balance kan gitu kan. Ya, agak repot juga kan kalau lebaran semuanya ke situ, Jakarta kosong gitu kan. Kalau bisa dibalance kan menarik ya kan. Dan mudah-mudahan kita makin ketemu banyak cara. Betul. Saya cukup terkagum-kagum dengan inisiatif misalnya MotoGP. Gitu. Betul. MotoGP tahun lalu itu kita ke Lombok biasanya sehari 2 kali. Menjelang hari itu 23 kali. Oke. So ekonomi Lombok kan berkembang. Ya. Jadi sewa mobil yang tadinya bisa 5 kali lipat di sana gitu kan. Jadi poin saya itu adalah kita mesti sangat kreatif mendukung pariwisata ekosistem ini dan memberikan opsi-opsi baru kepada teman-teman untuk bepergian gitu. Gitu sih. Jangan kemudian dikit-dikit ke Singapura, gitu. Ya walaupun Taylor Swift katanya ke Singapura, di sini nggak ada. Gitu. Yeah. Mungkin Anda bisa menggambarkan nggak Pak, kira-kira outlook ya, outlook ya Garuda maupun industrinya. Kan kalau ngelihat misalkan tahun 2002 positif itu Pak ya. Kuartal 1 masih negatif. Semester 1 negatif tapi berkurang gitu. Artinya kan ada pasti faktor yang memicu pada saat 2022 positif dan ada faktor pemicu yang lainnya saat semester 1 masih pada posisi yang negatif. Nah kira-kira berbicara outlook-nya kayak gimana Pak untuk Garuda? Jadi gini, saya selalu nyarankan pada teman-teman yang mau lihat bukunya Garuda itu, lihat di level EBITDA. Kenapa? Karena kita menggunakan Pesaka 73. Accounting treatment-nya yang menyatakan bahwa bisnis ini segala macam. Saya juga nggak tahu ahli ya, tapi ujungnya itu adalah kewajiban kita masa datang dengan menyewa pesawat ini mesti diamortis dari sekarang gitu kan. Jadi akibatnya setelah EBITDA itu muncul banyak sekali financial charges yang membuat itu jadi minus. Jadi kalau Anda lihat EBITDA kita itu kan menunjukkan bahwa operation kita udah sehat. Operation kita malah kita udah bisa bangun sinking fund lah, dana-dana untuk persiapan kita bayarin utang di tahun ke-9 sama tahun ke-22 gitu. Dan tiap bulan meningkat. Artinya kita cukup optimis bahwa secara operasi kita sudah menguntungkan. Tapi memang karena treatment akuntansi menjadi masih minus. Tentu saja kita juga lihat kontributor di anak-anak perusahaan kita juga terus-menerus coba beresin lah gitu kan. Tapi yang cukup menggembirakan adalah kita sekarang mampu positif. Ya kan? Nggak perlu diakal-akalin, sudah mampu positif dari sisi EBITDA-nya. Tinggal bagaimana treatment ini kita lihat apakah kita bisa menggunakan PSK lainnya gitu misalnya yang lebih fair. Bukan window dressing gitu, yang lebih mencerminkan kenyataan daripada industri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, recovery penumpang 2023 ini sudah oke untuk domestik. Tahun depan 2024 itu diperkirakan internasional akan recovery. Ya kan? Pertanyaannya lagi adalah gimana kita bisa gain dari situ? Ya kan?
Bagaimana orang yang keluar negeri memprioritaskan pilihannya Garuda walaupun kita punya penerbangan terbatas. Dan yang ketiga, ini ada area yang sebenarnya selama ini sudah digarap sama Garuda, tapi kelihatannya nggak terlalu serius. Ya kan? Di rapat direksi jangan diomongin juga gitu kan. Kalau di rapat direksi nggak pernah diomongin, berarti nggak terlalu serius gitu. Apa yang kita sebut dengan ancillary revenue, baik itu dari macam-macam, termasuk di dalamnya dari miles, Garuda Miles GFF. Jadi kita analisa ternyata kita ini perlu lebih agresif untuk mempromosikan miles ini. Tapi nggak ada gunanya kita agresif mempromosikan miles kalau ngeridimnya susah. Yeah. Jadi dari mulai 2 bulan, 3 bulan yang lalu itu kita sudah mulai memperbanyak jumlah tempat duduk yang bisa dipakai redeem gitu kan. Dan saya sangat terbuka untuk ditambah terus. Karena saya percaya kalau orang makin banyak redeem, dia akan makin nyari miles kan ya. Kita juga bikin produk-produk baru. Jadi kalau Anda misalnya mau beli tiket Garuda gitu kan, Anda punya miles 10.000 gitu kan. Kalau pakai miles saja penerbangan itu mesti 16.000, Anda nggak cukup. Anda bisa bilang, saya pakai 10.000 berapa rupiah lagi saya mesti bayar gitu kan. Miles ini cukup menarik karena apa? Karena mayoritas semua yang terbang bersama Garuda kan dapat miles kan. Hampir semua lah dapat miles. Semuanya lah, kecuali saya kalau karena karyawan dan direksi kan. Dan kan banyak dibayarin perusahaan gitu, ya kan. Jadi milesnya dikumpulin untuk personal trip dan segala macam. Juga Anda kan bisa convert beberapa pointsnya credit card kan ke miles kita kan. Nah ini kita lagi terus perbanyak nih partner-partner yang bisa convert ke miles kita supaya banyak penumpang kita atau customer kita bisa menggunakan itu dan nggak selalu perlu bayar cash, bisa antara cash sama miles digabung atau miles sendiri. Itu sih. Jadi saya cukup optimis ya, tapi cautious ya. Cautious. Pandemi ini ngajarin kita banyak hal gitu kan. Salah satunya adalah tidak bersiap-siap. Dan airlines ini paling cepat kena dampaknya karena fundamental bisnis kita kan mobilisasi. Begitu mobilitas dihambat, bubar udah. Oke. Tapi ada nggak Pak notes yang penting, artinya mungkin tahun depan yang sangat challenges untuk Garuda gitu ya? Kalau mungkin soal apa peningkatan orang mobilitas, ya itu pasti akan meningkat. Tapi mungkin ada yang lain Pak, challenge yang memang mungkin harus diperhatikan Garuda. Ya hari ini kita ngadapi challenge soal harga minyak ya. Harga minyak ini kan sesuatu yang saya tanya kenapa lagi naik gitu kan. Kadang-kadang kita juga nggak menangkap juga nih kenapa naik, kenapa turun gitu ya kan. Itu menantang, itu jelas menantang. Karena saya tuh paling gini maksudnya, kalau kompetisi itu kalau Anda kalah itu bukan tantangan, goblok aja Anda gitu kan. Nggak cerdas aja Anda menyingkapi tantangan. Tapi ini kan repot, kita udah kerja keras, terus after naik kita terus blek gitu kan. Ya kan, karena faktor after itu 30% lebih. Cost komposisinya kan. Ya kita memang di aturan perundangan kita diperkenankan mengenakan surcharge gitu kan. Tapi kan balik lagi teman-teman penumpang bensin mobil naik, semuanya naik, ini naik pesawat juga naik lagi gitu kan. Dan semua orang kan di Indonesia ini seru. Saya kagum-kagum sama netizen. Semuanya naik, airlines yang dikenain gitu kan. Ya balik lagi saya pikir kenapa kok kita terus yang diserang gitu kalau kemudian harga minyak naik terus kita naikin harga. Oh ya memang ini industri kebahagiaan. Jadi ini yang membuat kita sulit dan paling menantang lah. Kalau yang lain-lainnya sih saya pikir cuma persoalan kecerdasan kita atau passion kita nanganin persoalan itu dan kreatif kok. Saya berapa kali kok ini kita gini gimana? Oh oke, hasilnya bagus. Kita gini gimana? Oke, hasilnya bagus. Saya bersyukur punya tim sekarang yang mumpuni ya, yang terbuka untuk bisa bicara ide apa. Tapi memang ini semuanya bisa kalau istilahnya zaman-zaman dulu kelibas dengan harga minyak yang naik terus waduh sia-sia. Ya jadi kita tentu saja berharap bahwa situasi eksternal kayak ini bisa membaik, kemudian kita bisa growth the company. Yang kedua yang akan menarik mulai tahun depan buat kami itu adalah
kita akan makin mengkampanyekan bahwa kita ini perusahaan yang serius soal masa depan bangsa ini, soal generasi ke depan, jadi soal sustainability, environment friendly, dan sejenisnya. Kita udah berulang kali, ini kita mesti seriusin lah, kita mesti bukan cuman pada tataran aksi, tetapi pada tataran hati juga. Artinya isu global juga itu Betul. harus kita respons itu ya. Bukan sekedar apa, gimmick-gimmick aja gitu. Bukan soal lip service ya, tapi ini serius dan menurut saya kewajiban kita ke generasi ke depannya. Oke Pak, mungkin closing singkat Pak soal legacy gitu ya. Kan ini penting gitu ya. Kira-kira apa yang Anda pengenkan gitu Pak? Anda legasikan untuk Garuda gitu Pak. Ya jadi gini, saya nih dirut Presidir CEO yang mengalami 2,5 tahun masa-masa sulit sebagai seorang presidir ya. Dan kenapa sulit bukan cuma situasi perusahaan yang teknik di bankrupt pada waktu itu, tapi sulitnya juga ada kita punya ribuan karyawan yang juga kita nggak bisa memperlakukan mereka by the books ya. Mungkin airlines lain kan PHK aja semuanya gitu, memastikan bukunya membaik. Kita juga mesti tahu bahwa banyak mimpi dan harapan yang mereka curahkan ketika menjadi karyawan di Garuda yang tentu saja nggak bisa kita cabik-cabik dengan mudah, seenak jidat kita aja. So kalau ditanya legacy, saya berharap nggak ada lagi CEO di Garuda yang mesti ngadepin situasi seperti kayak saya gitu kan. Jadi oleh sebab itu fundamentally kita mesti terus-menerus melakukan perbaikan. Kita juga terus-menerus kita rekrut dan saya bisa informasikan kita tuh rencana mau merekrut 100 manajemen trainee yang daftar 30.000. Oke. Saya antara bersyukur juga terkaget-kaget. Maksud saya bersyukur bahwa ternyata perusahaan ini masih banyak diminati anak muda ya kan. Saya pikir yang tua-tua aja yang senang gitu perusahaan masuk ini. Yang muda-muda juga senang. Jadi ini ada hope yang besar dan as a team mudah-mudahan kita tetap bisa konsisten yang nanti nerusin bisa meneruskan yang baik, memperbaiki yang ini. Tapi saya nggak pengen lagi lah ada dirut Garuda yang ngalamin suasana seperti saya. It's just too painful dan menyakitkan dan melelahkan. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak Irfan, luar biasa obrolan kita hari ini. Pak Irfan sudah membuka semuanya gitu ya. Kita sudah masuk ke kokpitnya, kita ngelihat bagaimana Garuda survive di bawah pimpinan Pak Irfan gitu ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, menjadi lesson learned buat kita semuanya bahwa situasi yang tidak mudah bukan berarti hal yang harus kita abaikan. Artinya ini memang jadi sekolah buat kita gitu. Bagaimana kita bisa membuat yang kurang baik menjadi baik, switching dari yang mungkin negatif menjadi positif, dan ini justru menjadi penempa kita bahwa ya banyak di belakang kita yang bergantung pada kita. Dan tidak kalah penting mungkin ini ya sebagai maskapai penerbangan yang nasional gitu ya, artinya milik negara yang memang harus dipertahankan gitulah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu Bro Ensis, kita lanjut di CEO berikutnya, tunggu di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.